Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu pertanyaan dari sahabat Rongso yang menanyakan tentang kira-kira barang apa yang bisa dijadikan tabungan ya dalam dunia Rongso atau celengan ya. Barang itu bisa kita sisihkan dan juga yang memiliki harga stabil ya, jadi nggak naik turun. Jadi perlu diketahui begini ya sahabat Rongso, kalau untuk harga yang stabil atau kestabilan harga ini banyak hal yang mempengaruhinya ya. Yang pertama itu bisa jadi karena permintaan pasar yang begitu tinggi sehingga harga itu akan naik ya. Biasanya misalkan seperti di saat menjelang puasa ya, itu biasanya botol-botol sirup itu biasanya harganya agak naik ya, tapi setelah itu ya akan kembali turun. Jadi permintaan yang tinggi itu akan mempengaruhi harga ya, bisa naik. Terus juga ketersediaan bahan ya, misalkan barang impor itu masuk ya, rongso-rongso impor itu masuk, otomatis harga juga nantinya akan turun ya, ya. Selain itu juga ya, biasanya misalkan kapasitas produksi sebuah pabrik misalkan hanya 1 ton, sementara suplainya itu terlalu banyak, itu biasanya juga harganya akan sedikit mengalami penurunan. Nah, selain itu juga yang mempengaruhi naik turunnya harga yaitu kualitas barang itu sendiri ya, Jadi misalkan kita kirim kardus yang toko ya, itu harganya mungkin akan bagus, tapi kalau misalkan para pemain Rongso itu nakal ya, kardus dioplos dengan kardus yang agak basah, bahkan mungkin dioplos dengan duplek dan lain sebagainya ya, itu otomatis nanti pabrik akan memberikan penilaian yang sedikit lebih rendah harganya ya, dan otomatis nanti dampaknya ke semuanya ya. Jadi untuk sahabatku yang suka main ngoplos, ini pesan saya, tolong jangan ngoplos lagi, misalkan duplek basah dan duplek kering, atau kardus basah dan kardus kering, nanti kasihan yang lain kena imbasnya juga. Pada prinsipnya pabrik nggak mau rugi ya, jadi dia akan menerapkan standar harga yang memang menguntungkan bagi mereka ya. Kasihan nanti yang memang bermainnya sudah sesuai dengan aturan nanti ikut imbasnya. Nah, kalau untuk kembali lagi ke barang yang bisa dijadikan tabungan, ini tergantung sahabatku itu mainnya apa. Misalkan sahabatku mainnya khusus jenis logam, misalkan tembaga, aluminium, kuningan dan lain sebagainya ya, itu biasanya tabungannya yaitu barang-barang yang perputarannya itu agak lama ya. Misalkan tabungannya bisa dalam bentuk plastik daun ya, atau mungkin kertas ya, karena itu putarannya agak lama. Tapi misalkan sahabatku mainnya semua barang, ini seperti yang pernah saya alami, itu biasanya tabungan saya yaitu dalam bentuk jenis logam, itu yang saya tabung. Karena apa? Untuk barang-barang yang lain, kalau misalkan sahabatku itu menerima semua item, itu agak lebih cepat. Misalkan kardus itu lebih cepat, bisa dijual secara periodik ya, misalkan sehari bisa kirim sekali 2 kali, kadang-kadang seperti itu ya, kadang-kadang seminggu itu bisa 2 kali dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan atau istilahnya logam ini sebagai bahan tabungan ya, seperti ini ya. Logam-logam seperti ini kan perlu kita bersihin ya, kalau misalkan kita nunggu bersihinnya, ini nanti akan lama. Jadi biasanya ini kalau kita ketemu yang seperti ini ya, kita geser dulu ya, kita kumpulin ya, sambil kita proses yang lain ya, bisa tetap kirim, jadi usaha tetap bisa jalan. Nah, pada kesempatan tertentu, misalkan pas di saat kita istirahat dan lain sebagainya, ini kita bisa coba bersihin ini ya, misahkan antara tembaga dan juga jenis besinya. Nah, selain itu juga pertimbangannya, kalau misalkan untuk jenis logam yang kita tabung, yang kita sisihkan, yaitu karena nggak makan tempat ya, karena nggak terlalu ruwo kalau bahasa Inggrisnya ya, bisa kita sisihkan. Nah, seperti ini juga ya, seperti ini kan jenis kuningan, ini kuningan ya, ini juga kuningan ya, ini juga jenis kuningan tapi masih kecampur dengan plastik ya. Jadi kalau misalkan ini mau langsung kita jual, nanti harganya akan rusak ya, karena masih campuran. Nah, ini biasanya ini saya sisihkan, dan sekali lagi di saat-saat tertentu nanti bisa kita pisahkan antara jenis plastiknya, jenis kuningan, dan juga untuk jenis besinya di sini ya. Ini ada besinya, ini besi ya, terus ini juga ini besi ya, ini kuningan. Nah, seperti itu. Nah, seperti aki-aki ini ya, aki-aki ya,
aki-aki udah tua ya, aki ya. Jadi ini bisa kita pisahkan ya. Terus juga mungkin nanti ada jenisnya aluminium ya, aluminium yang masih kecampuran besi dan lain sebagainya, itu kita bisa sisihkan dulu. Nah untuk operasional hariannya ya, kita bisa menjual botol plastik, terus besinya, bisa menjual kertas dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi yang bisa dijadikan tabungan yaitu, kalau pengalaman saya, yaitu jenis logam. Pertimbangannya sekali lagi nggak makan tempat ya, terus juga perlu waktu untuk membersihnya ya. Jadi sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.